Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wa 'azimi sultanik. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni wa zidni ilma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa syifaan min kulli da'in. Bapak Ibu jamaah salat subuh yang berbahagia, pada kesempatan pagi yang cerah ini kami melanjutkan renungan kita di surat Al-Maidah ayat 20. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala Musa liqaumihi ya qaumi dhkuru ni'matallahi 'alaikum idh ja'ala fikum anbiya'a wa ja'alakum mulukan wa atakum ma lam yu'ti ahadan minal 'alamin. Wa idh qala Musa, dan ingatlah ketika Musa itu berkata liqaumihi, berkata kepada kaumnya, ya qaumi, wahai kaumku, uzkuru, ingatlah nikmatallahi, akan nikmat Allah, alaikum, atas kepadamu, yang diberikan kepadamu. Idz ja'ala fikum anbiya'a, Dia mengangkat nabi-nabi di antaramu. Wa ja'alakum mulukan, dan menjadikan kamu sebagai orang yang merdeka, mulukan. Wa atakum malam yu'ti ahadam minal alamin, dan memberikan kepada orang, yang memberikan kepadamu apa yang belum pernah diberikan kepada seorang pun di antara umat yang lain. Nah, Allah memberitahukan kita dalam ayat ini tentang hambanya, hamba Allah, tentang Rasulnya, dan orang yang diajak berbicara oleh Allah secara langsung. Siapa yang diajak bicara secara langsung? Nabi Musa, Musa bin Imran. Nah, ketika dia mengingatkan kaumnya akan nikmat Allah, kemudian meminta kaumnya untuk masuk ke bumi suci, gitu. Tetapi mereka tidak mau berjihad, sehingga Allah menghukum mereka dengan tersesat. Maka wa idz qala Musa liqaumi ya qaumi udhkuru ni'matallahi 'alaikum idz ja'ala fikum anbiya'a wa ja'alaka mulukan. Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, wahai kaumku,
ingatlah akan nikmat Allah kepadamu. Ketika Allah mengangkat Nabi di antaramu dan menjadikan kamu sebagai orang merdeka. Nabi Musa alaihissalam mengingatkan kaumnya, yaitu Bani Israel, tentang nikmat Allah yang telah dianugerahkan kepada mereka dan tanda-tanda kekuasaan Allah yang ada pada diri mereka. Diberi kekuasaan. Allah menghimpun bagi mereka kebaikan dunia dan akhirat. Luar biasa. Sekiranya mereka tetap berada dalam jalan yang lurus. Di antara nikmat Allah kepada mereka adalah mengutus para nabi dari kalangan mereka. Dari kalangan mereka. Para nabi itu memimpin mereka. Setiap seorang nabi wafat, Allah mengutus kembali seorang nabi lagi. Hal tersebut terus berlanjut hingga ditutup oleh Nabi Isa alaihi salam. Kemudian Allah memberi wahyu kepada penutup para nabi dan rasul, yaitu Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Nasab beliau itu sampai kepada Ismail bin Ibrahim. Beliau adalah orang yang termulia dibandingkan para nabi pendahulunya. Maka Allah berfirman, wa ja'alakum muluka, dan menjadikan kamu sebagai mulukan, raja. Ibnu Abbas berkata, seorang laki-laki dari Bani Israel jika mempunyai seorang istri atau pelayan dan rumah, maka dia disebut malik, yaitu raja. Abdullah bin Amr bin As ditanya oleh seseorang, bukankah kami termasuk kaum muhajirin yang fakir? Abdullah balik bertanya, apakah kamu mempunyai seorang istri yang menjadi teman hidupmu? Nah, ini yang punya istri loh Pak, ditanya ini, ya, apakah kamu punya seorang istri yang menjadi teman hidupmu? Ya, gitu. Ditanya gitu Pak. Dia menjawab apa Pak? Jawabnya apa? Ya. Abdullah bertanya lagi, apakah kamu mempunyai rumah yang kamu tinggali? Orang itu menjawab, ya. Abdullah berkata lagi, kalau begitu kamu adalah orang kaya. Orang itu berkata lagi, bahkan saya mempunyai seorang pelayan. Abdullah berkata, nah, jika demikian, kamu adalah seorang raja. Ini hadis riwayat Muslim. Hasan al-Basri mengatakan, seorang raja itu adalah orang yang mempunyai kendaraan, kemudian mempunyai pelayan. Jadi dengan punya pelayan Pak, membantu maksudnya, punya tempat tinggal, nah itu berarti dianggap raja. As-Sudi berkata, maksud dari waja'alakum mulukan adalah setiap orang di antara kalian memiliki jiwanya, hartanya, dan keluarganya. Hal ini diperkuat oleh Rasulullah SAW. Abdullah bin Muhsin itu menuturkan bahwa Rasulullah pernah bersabda, barang siapa yang berada pada pagi hari dalam keadaan diberi kesehatan pada tubuhnya Pak. Hari ini Pak, jenengan isu-isu ngeten iki ya, mantun bangun tidur ya. Kalau kita pagi hari dalam keadaan diberi kesehatan pada tubuhnya, aman jiwanya, jiwanya itu gak masalah gitu Pak, dan lingkungan sekitarnya, dan dia mempunyai persediaan makanan hari ini untuk hari ini, maka seakan-akan dunia dan seisinya telah diraih olehnya. Ini yang disampaikan